Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tirti Ihdina Zahrawani dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang ukuran kemiringan. Yang pertama yaitu pengertian dari ukuran kemiringan. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Apabila diketahui besarnya nilai ukuran ini, maka dapat diketahui pula bagaimana model distribusinya. Apakah distribusi itu simetrik, positif, atau negatif. Berikut ini bisa dilihat yaitu ada tiga macam bentuk distribusi. Yang pertama, distribusi positif. Yang kedua, distribusi simetrik. Yang ketiga, distribusi negatif. Untuk mengetahui apakah sekumpulan data mengikuti model distribusi positif, negatif, atau simetrik, hal ini dapat dinilai berdasarkan nilai koefisien kemiringannya. Ada beberapa rumus untuk menentukan koefisien kemiringan. Yang pertama, yaitu koefisien kemiringan dari Pearson. Rumusnya X bar dikurangi MO per S. Dengan keterangan X bar yaitu rata-rata, MO sama dengan modus, dan S sama dengan simpangan batu. Yang kedua, koefisien kemiringan dari Pearson yaitu 3 dikali X bar dikurangi median atau ME per S simpangan. Dan yang ketiga, jika kita menggunakan nilai kuartil, maka rumusnya K3 dikurangi 2K2 ditambah K1 per K3 dikurangi K1. K3 di sini yaitu kuartil 3, 2K2 itu K2-nya kuartil 2, dan K3-nya yaitu kuartil 3. Yang keempat, jika kita menggunakan nilai persentil, maka rumusnya adalah P90 dikurangi 2P50 ditambah P10 per P90 dikurangi P10. Di sini yang dimaksud P90 yaitu persentil ke 90, P50 persentil ke 50, dan P10 yaitu persentil ke 10. Menurut Pearson, dari hasil koefisien kemiringan di atas, ada 3 kriteria untuk mengetahui model distribusi dan sekumpulan data, baik data tidak berkelompok maupun data berkelompok. Yang pertama, yaitu jika koefisien kemiringan lebih kecil dari 0, maka bentuknya negatif. Yang kedua, jika koefisien kemiringan sama dengan 0, maka bentuknya simetrik. Yang ketiga, jika koefisien kemiringan lebih besar dari 0, maka bentuk distribusinya positif. Contoh soal. Yang pertama, berikut ini diberikan data mengenai tinggi badan dalam cm dari sejumlah mahasiswa. Datanya seperti berikut ini. Hitung koefisien kemiringan dengan menggunakan rumus pertama dari Pearson. Kedua, dari soal nomor 1, hitung koefisien kemiringan dengan menggunakan rumus kedua dari Pearson. Yang ketiga, dari soal nomor 1, hitung koefisien kemiringan dengan menggunakan nilai kuartil 1. Yang keempat, dari soal nomor 1, hitung koefisien kemiringan dengan menggunakan nilai persentil. Koefisien kemiringan. Rumusnya tadi yaitu X bar dikurangi MO atau modus per simpangan. Kita cari terlebih dahulu untuk X bar. Untuk mencari X bar yaitu jumlah data pertama ditambah jumlah data kedua, dan seterusnya per 16. 16 di sini yaitu total jumlah tinggi badan 16. X bar sama dengan 2627 per 16 sama dengan ketemunya 164,2. Modusnya yaitu 165,1. Sekarang kita mencari nilai S. Rumusnya 16 sigma dikali I pangkat 2 dikurangi 16 sigma kali I kuadrat. Kita mencari terlebih dahulu yang ini. 16 sigma kali I pangkat 2 yaitu
160,3 data tersebut dipangkatkan 2 satu-satu. Data pertama dipangkatkan 2, data kedua dipangkatkan 2, data ketiga dipangkatkan 2, dan seterusnya. Ketemu hasilnya yaitu 431, 434,56. Yang kedua, sekarang kita mencari nilai 16 sigma kali I pangkat 2, yaitu data pertama ditambahkan data kedua, ditambahkan data ketiga, ditambahkan data keempat, dan seterusnya sampai data ke-16, kemudian dipangkatkan 2. Hasilnya ketemu 2627 pangkat 2. Yaitu ketemu 66901,129. Jadi S simpangannya yaitu 16 dikali 431 434,56 dikali 16901 dikali 129 per 240 di akar kuadratkan. Simpangan sama dengan 6902952,96 dikurangi 6901,192 per 240. Hasilnya ketemu 2,76. Sehingga koefisien kemiringannya yaitu 164,2 dikurangi 161,5 dikurangi 2,76 ketemu sama dengan min 0,3261. Yang kedua yaitu koefisien kemiringan 3 dikali X bar min dikurangi median per S simpangan batu. Kita sudah menghitung, yang pertama kita sudah menghitung yaitu nilai X bar dan S. Ketemu X barnya 164,2 dan S nya 2,76. Jadi kita tinggal menghitung nilai median, yaitu dengan cara 64,9 ditambah 165,1 per 2, ketemu 165,0. Sehingga koefisien kemiringannya yaitu 3 dikali 164,2 dikurangi 165,0 per 2,76, ketemu hasilnya min 0,870. Yang ketiga, koefisien kemiringan dengan menggunakan nilai kuartil. Rumusnya K3 dikurangi 2K2 ditambah K1 per K3 dikurangi K1. Untuk kuartil ke-1, terlebih dahulu kita mengurutkan datanya ya. Jadi ini ketemu 160,3, 160,5, 160,7, 161,8 dan seterusnya seperti ini. Kemudian letak K1 dari data yaitu 1 dikalikan 16 ditambah 1 per 4, yaitu ketemunya data ke 4,25. Nilai K1 data ke-4 ditambah 0,25, data ke-5 dan data ke-4. Data keempat yaitu 161,8 ditambah 0,25 dikalikan 161,9 dikurangi 161,8. 161,8 ditambah 0,25 dikali 0,1. 0,1 ini hasil dari pengurangan data ke-5 dan data ke-4. Ketemu hasilnya yaitu 161,8 ditambah 0,025 dan nilai untuk kuartil pertama yaitu 161,825. Sekarang kita menghitung nilai untuk kuartil kedua. Yang pertama kita urutkan datanya terlebih dahulu seperti ini. Letak kuartil kedua yaitu data kedua dikali 16 ditambah 1 per 4. Ketemunya data ke 8,50. Nilai untuk kuartil 2 yaitu data ke-8 ditambah 0,50, data ke-9 dikurangi data ke-8. 164,9 ditambah 0,50 dikalikan 165,1 dikurangi 164,9.
164,9 ditambahkan 0,50 dikali 0,2, 164,9 ditambah 0,1, ketemunya yaitu 165,0. Sekarang untuk menghitung kuartil ketiga yaitu sama, kita terlebih dahulu mengurutkan datanya seperti ini, kemudian letak K3 yaitu data ke-3 dikalikan 16 ditambah 1/4, ketemu data ke-12,75. Nilai kuartil 3 yaitu data ke-12 ditambah 0,75, data ke-13 dikurangi data ke-12. 166,0 ditambah 0,75, 166,2 dikurangi 166,4, 166,0 ditambah 0,75 dikalikan 0,2, 166,0 ditambahkan 0,15, ketemunya 166,15. Jadi koefisien kemiringannya yaitu 166,15 dikurangi 2 dikali 166,0 ditambah 161,825 per 166,15 dikurangi 161,825, yaitu ketemunya 0,468. Yang keempat yaitu koefisien kemiringan, rumusnya P90 dikurangi 2P50 dikurangi P10 per P90 dikurangi P10. Untuk persentase ke-10 yaitu sama, caranya kita urutkan datanya terlebih dahulu, kemudian untuk mencari letak P10 yaitu data ke-10 dikali 16 ditambah 1 per 100 sama dengan data ke-1,7. Nilai persentase 10 yaitu data ke-1 ditambah 0,7 data ke-2 dikurangi data pertama. Data ke-1 yaitu 160,3 ditambah 0,7, data kedua 160,5 dikurangi data pertama 160,3. 160,3 ditambah 0,7 dikali 0,2. Ketemu hasilnya 160,44. Untuk persentase ke-50 yaitu caranya sama, datanya diurutkan terlebih dahulu, kemudian letak data ke-50 dikalikan 16 ditambah 1 per 100 yaitu data ke-8,5. Nilai P50 data ke-8 ditambah 0,5, data ke-9 dikurangi data ke-8, 164,9 ditambah 0,50, data ke-9-nya yaitu 165,1 dikurangi data ke-8-nya 164,9. 164,9 ditambahkan 0,5 dikali 0,2 yaitu 164,9 ditambahkan 0,1, ketemu yaitu hasilnya 165,0. Selanjutnya untuk persentase ke-90 yaitu datanya kita urutkan terlebih dahulu dari data pertama sampai data ke-16. Letak P90, data ke-90 dikali 16 ditambah 1 per 100, ketemu data ke-15,3. Nilai P90 data ke-15 ditambah 0,3 data ke-16 dikurangi data ke-15. Nilai P90 data ke-15 ditambah 0,3 yaitu 168,1 ditambah 0,3, 169,2 yaitu data ke-16 dikurangi 168,1 data ke-15. 168,1 ditambahkan 0,3 dikalikan 0,3 dikali 1,1. 168,1 ditambahkan 0,33, hasilnya ketemu 168,43. Jadi koefisien kemiringannya yaitu 168,43 dikurangi 2 dikali 165,0 ditambah 160,44 per 168,43 dikurangi 160,44, yaitu ketemunya 0,1414. Sekian penjelasan dari saya tentang ukuran kemiringan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.